semuanya, kembali lagi di FVP Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai kamera 360 ya. Jadi di sini gue contohin pakai Samsung Gear 360. Gue beli kamera ini seharga ya 700 ribuan second ya. Oke, sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat supporter gue di Traktir yang bikin gue ini nggak begitu berat ya buat beli kamera kayak gini. Soalnya ini ya kalau misalnya nggak ada kalian itu susah banget ya. Linknya ada di deskripsi kalau kalian mau bantu. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, karena gue pengen menghormatin waktu kalian, gue play dulu ya sampel footage-nya kayak gimana. Nanti kalau sudah selesai, gue lanjutin ngasih tutorial gimana cara pakai kamera ini sama ngeproses hasil videonya di akhir video ya. Jadi lihat aja dulu. Oke, jadi ini gue udah pasang keduanya ya. Jadi ini mode 4K. Kalian bisa cek sendiri suaranya kayak gimana. Gue nggak tahu ya. Suaranya nanti bakal kayak gimana ya, kalian bisa denger sendiri lah. Anyway, look at that, it's Joe. Actually it's spelled Joe, but it is what it is. So ya, oke, jadi ini rekam yang 4K tapi dibagi dua ya. Ini 4K nya bukan 4K yang kayak bener-bener 4K gitu. Sebenarnya 4K ini dibagi dua, jadinya cuma ya 1920p lah, kayak 1080p sebenarnya 4K itu kalau yang dijadiin video asli gitu. So yeah, it's pretty cool actually. I just look at that. Kalian bisa nilai sendiri ya. Ini bandingannya sama Oppo M6 kameranya. Ini kamera 100 megapiksel. Oke, gue stop dulu, udah 1 menit. Terus ini yang ukuran berapa ya, kayak 1080p tapi ukurannya 60 fps ya, bisa kalian dengar sendiri ya. So ya, misalnya ini oke ya. Ya, kita cek di sini. Ini yang 60 fps ya. HP Oppo ini nggak ada 60 fps anjir. Kayak apa sih itu, kayak prosesornya terlalu lelet buat kameranya gitu loh. Ini kameranya 100 megapiksel, cuma kalau direkam video cuma bisa 30 fps ya, gak bisa 60 fps. Jadi kalau kalian di kamera HP biasa kan harus naik turun gini kalau mau. Kalau yang satunya nggak perlu ya. Dan gue nggak tahu stabilnya kayak gimana, kalian cek sendiri nanti kalau udah diproses ya. Ini gue rekam sendiri pakai freehand styling ya ini. Oke, let's see. Oke, jadi itu tadi ukuran berapa gue lupa resolusinya. Kalian cek sendiri lah. Oke, terus buat fotonya, ini foto yang diambil dari kamera HP ya. Kemudian ini foto yang diambil dari kamera Samsungnya. Dan ini kalau kita bandingin bersebelahan ya. Oke, BTW buat ngasih gambaran, ini adalah hasil mentahnya dari kamera ini ya, baik video maupun foto itu hasilnya gini semua. Jadi kalian harus ubah bentuk ini yang kayak dua mata ini jadi bentuk full frame ya, atau equa rectangular, entah gue lupa namanya itu. Nah, nanti mungkin gue kasih contoh lihat singkat gimana cara bikinnya jadi full frame kayak gitu ya. Tapi contoh yang gue liatin tadi itu udah gue edit ya, udah diproses ya. Kalau kalian tanya apakah kamera ini waterproof, gue belum ngecek ya, tapi kelihatannya waterproof karena gue lihat di bagian tutup casingnya ini yang udah putus ya, soalnya ini udah secondan barang lama ya. Ini ada kayak rubbernya, jadi seharusnya ini waterproof. Oke, kemudian di sini ada slot SD card sama bisa dicas langsung dari bodinya ya. Kalau kalian bawa baterai cadangan bisa kalian ganti kalau misalnya mau ngerekam lama banget gitu. Untuk kapasitas baterainya sendiri adalah 1350 mAh ya. Belum gue cek berapa lama dia bisa ngerekam, soalnya gue nggak peduli soal itu. Untuk ngidupinya kita tekan lama aja tombol ketiga paling bawah ini. Alamak, lupa dikasih SD card.
kalau udah kalian hidupin dan ada SD card-nya di sini, nanti akan ada sisa waktu rekamannya berapa jam gitu. Lalu ada foto, nanti juga berapa sisa foto yang bisa disimpan. Di sini kita langsung cek di settingnya aja ya. Di sini kalian bisa setting lensa mana yang hidup. Kalau defaultnya dua-duanya hidup. Kemudian ukuran videonya. Lalu kalau di sini ukurannya ada beberapa ya, tapi paling kalian milihnya antara 1280 apa 1920 ya, yang maksimum resolusi atau yang bisa 60 fps. Oke, selain itu kayaknya nggak mungkin kalian pilih deh, soalnya kecil gitu. Kemudian untuk kameranya juga defaultnya 30 mega, ini maksimumnya. Lalu tadi ada sisa foto yang bisa diambil. Setelah itu ada apa lagi? Kayaknya udah itu aja sih ya. Timer mungkin kalau kalian perlu. Nah, ini makanya kita perlu aplikasi ya. Soalnya di sini itu settingannya itu simple banget. Yang di bagian kameranya ini nggak ada kayak ngatur exposure atau ngatur ISO. Itu semuanya di aplikasi, nggak bisa diatur dari kamera langsung. Oke, jadi mungkin kita akan lanjut ke bagian aplikasinya ya. Oke, buat pairing ke device-nya kalian tahan lama Bluetooth itu ya, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa ke aplikasi Samsung Gear 360 ya. Ini aplikasinya sisa aplikasi mod-modan. Kalian udah gak bisa nyari aplikasi ini di Play Store, cari aja yang mod-modan. Dan ini pun HP-nya itu cuma bisa HP Android lawas ya. Ini gue pakai alat yang aneh ini karena ini basisnya Android 8. Kalau kalian pakai Android yang terbaru ya, yang 15 atau ya pokoknya 11 ke atas, itu nggak bakal bisa dipakai buat connect ya. Bahkan Samsungnya sendiri udah gak bisa. Gue kemarin pinjam HP teman gue, kalau udah bisa kita connect aja ya. Sering gini not responding, kita wait aja. Nanti ada tulisan ini, pastiin sama kayak tulisan di kameranya kalau sudah kita pair. Oke, gue ingetin lagi, ini aplikasinya itu cuma bisa di Android lama ya. Jadi pastiin kalau kalian punya Android maksimum Android 8 atau 9 lah gitu. Oke, kemudian kita bisa cek di kamera. Ini nanti dia nyuruh buat connect ke WiFi kameranya ya. WiFi-nya itu namanya AP Gear 360 ini. Itu nggak usah kita klik ya, langsung connect sendiri, dia itu udah otomatis. Kalau sudah, kita bisa lihat bahwa ya di sini itu kita bisa putar-putar globenya ini ya. Nah, disinilah kita bisa tambahan setting-settingnya itu ya. Jadi ya seperti biasa kita bisa ubah modenya. Dan kemudian yang paling saya suka di sini ada exposure bracketnya ya. Jadi kalau kalian pengen bikin HDRI ya, kita wajib pakai aplikasinya ya. Nah, di sini juga pakai HDR, gue nggak tahu itu work apa enggak. Di sini juga ada white balance, bisa kalian setting white balance-nya. Lalu di setting tambahannya juga ada ISO limitnya di sini ya. Ini ya kalau kalian pengen ngurangin kayak noise-nya, bisa ISO-nya itu bisa kalian setting. Lalu di mode video di sini ada yang nggak aktif ya, yaitu reduce wind noise. Mungkin tadi yang videonya tadi nggak gue aktifin ininya. Mungkin kalian bisa coba sendiri kalau diaktifin sama dinonaktifin efeknya kayak gimana. Tapi tadi posisinya mati ya pas di video contoh yang di depan tadi. Oh ya, kalau kalian perhatiin ada kayak glitch itu nggak bakal kelihatan di hasil videonya ya. Itu cuma gara-gara transmisi wifi-nya itu nggak kuat, entah kenapa gue nggak tahu. Padahal ini kameranya udah ada di samping HP-nya persis, tapi tetap aja gini. Jadi ya kalian abaikan aja lah itu glitch-nya yang itu. Oke, terakhir nih, gimana cara ngubah file mentahannya ya seperti ini. Jadi file yang bisa kalian upload ke Facebook, apa YouTube seperti ini ya. Nah, kalian bisa cek tutorialnya ini dari Premium Beats ini, linknya ada di deskripsi. Kemudian gimana cara ngubah dari, kalau misalnya udah seperti ini ya, diubah jadi kayak kamera biasa. Jadi kalian bisa lihat, misalnya gue gerakin kameranya, nah ini seperti kamera virtual biasa ya, bisa kalian putar-putar buat jadi video biasa. Caranya gimana, kalian bisa cek tutorial kedua dari Miguel Desa ya, linknya ada di deskripsi semua. Atau kalau kalian pengen renderan kalian jadi lebih realistis dengan foto HDRI ya, jadi bedanya foto HDRI itu kalau exposure-nya dinaikin atau diturunin itu ikut kayak kalau kalian nyeting kamera ya. Nah, kalian bisa cek tutorialnya dari BSP Studio ini udah mantep banget. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa gue jelasin saat ini. Mungkin gue bikin tutorialnya lebih ke depannya, tapi
untuk sekarang cukup itu saja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.